Al-Quran tidak pernah menyinggung tentang ayah Nabi Yunus, tetapi tradisi Muslim mengajarkan bahwa Nabi Yunus berasal dari suku Benyamin. Halo, assalamualaikum. Kembali lagi di kisah para nabi dan rasul. Hari ini kita bakalan bahas tentang kisah Nabi Yunus alaihi salam. Langsung kita masuk ke ceritanya. Nabi Yunus hidup sekitar abad ke-8, tepatnya setelah masa Nabi Ilyas dan Nabi Ilyasa alaihi salam. Beliau disebutkan berasal dari Palestina atau saat itu disebut sebagai negeri Syam. Al-Quran tidak pernah menyinggung tentang ayah Nabi Yunus, tetapi tradisi Muslim mengajarkan bahwa Nabi Yunus berasal dari suku Benyamin. Ayahnya adalah Matta dalam riwayat hadis. Kisai Marfazi, seorang penyair abad ke-10, menuliskan bahwa ayah Nabi Yunus berusia 70 tahun saat Nabi Yunus lahir, dan bahwa ia meninggal tidak lama setelah kelahiran Nabi Yunus dan tidak mewariskan apa-apa untuk ibu Nabi Yunus selain sendok kayu yang ternyata adalah sebuah simbol kelimpahan dan berkah. Disebutkan bahwa Allah memerintahkan Nabi Yunus untuk pergi ke kota Ninawa atau Niniwe di Irak untuk menyeru penduduknya yang senang berbuat jahat. Al-Quran menjelaskan bahwa Nabi Yunus keluar dalam keadaan marah. Sebagian ulama menafsirkan ayat tersebut bahwa Nabi Yunus keluar dari Ninawa dengan marah lantaran penduduknya tidak menerima seruan Nabi Yunus. Lantaran pembangkangan mereka, Nabi Yunus memberi ancaman bahwa mereka akan ditimpa azab. Setelah Nabi Yunus keluar, barulah para penduduk sadar dan bertobat. Sebagian versi menambahkan bahwa setelah Nabi Yunus keluar, langit mulai menjadi gelap yang menjadi pertanda kedatangan azab yang telah diancamkan. Para penduduk ketakutan dan akhirnya bertobat sehingga azab tidak jadi menimpa mereka. Nabi Yunus sendiri naik perahu setelah keluar dari Ninawa. Namun ada pendapat yang menyebutkan bahwa Nabi Yunus naik ke kapal sebelum pergi ke Ninawa. Jadi menurut kalian, Nabi Yunus naik ke kapal sebelum pergi atau sesudah keluar dari Ninawa? Tulis di kolom komentar. Saat Nabi Yunus naik ke kapal dan sampai di tengah laut, cuaca yang tadinya cerah tiba-tiba memburuk. Awan hitam bergulung-gulung, angin kencang, dan gelombang besar tiba-tiba memerangkap kapal. Badai besar itu membuat kapal tidak stabil. Nabi Yunus pun mengajak sang nahkoda dan seluruh penumpang kapal untuk berzikir kepada Allah.
Sang nahkoda kemudian memerintahkan seluruh penumpang kapal untuk membuang barang bawaan mereka ke laut. Harapannya dengan beban yang berkurang, kapal akan bisa kembali stabil. Ternyata tidak demikian kenyataannya. Akhirnya sang nahkoda harus mengambil keputusan pahit, yaitu mengurangi jumlah penumpang kapal. Agar adil, penentuan siapa penumpang yang harus keluar dari kapal pun dilakukan dengan undian. Sang nahkoda meminta seluruh penumpang menuliskan nama mereka. Kemudian proses pengundian pun dimulai. Pada pengundian pertama, nama yang keluar adalah Nabi Yunus. Namun, seluruh penumpang menolak hasil tersebut sehingga diulang kedua kalinya. Pada pengundian kedua kali juga mengeluarkan nama yang sama, yakni Nabi Yunus. Meski para penumpang lainnya masih keberatan, tetapi Nabi Yunus menerima hasil undian tersebut dengan ikhlas. Beliau pun menceburkan dirinya ke laut setelah menyebut asma Allah. Dalam beberapa riwayat dikisahkan bahwa setelah Nabi Yunus terjun ke laut, cuaca kembali cerah dan lautan kembali tenang. Di laut, Nabi Yunus diombang-ambingkan gelombang. Kemudian Allah memerintahkan seekor ikan paus untuk mendekat dan menelan Nabi Yunus. Ada pendapat yang menyatakan bahwa ikan yang menelan Nabi Yunus adalah ikan nun seperti yang tercantum di dalam Al-Quran. Dan ikan ini disebut-sebut masih hidup saat ini dan akan terus hidup sampai hari kiamat. Walau ikan ini belum terdefinisikan dengan jelas, namun penggambaran ikan ini dimiripkan dengan ikan paus. Karena secara logis memang tidak ada ikan yang ukurannya lebih besar dari ikan paus. Walaupun kini ikan paus dikelompokkan sebagai mamalia, bukan sebagai ikan, tetapi hal ini belum berlaku pada masa lalu. Al-Quran menyebutkan bahwa saat berada dalam ikan, Nabi Yunus bertobat dan berzikir. Tiada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sungguh aku termasuk orang-orang yang zolim. Disebutkan bahwa bila dia tidak berzikir pada Allah dan memohon ampun atas kesalahannya, Nabi Yunus akan ditempatkan dalam ikan tersebut sampai hari kebangkitan. Ahli sejarah Persia abad ke-9 At-Tabari menyatakan bahwa meskipun Nabi Yunus berada dalam ikan, tidak ada tulang atau bagian tubuhnya yang cedera. At-Tabari juga menuliskan bahwa Allah kemudian membuat badan ikan tersebut tembus pandang, sehingga memungkinkan Nabi Yunus melihat keindahan laut dalam, dan bahwa Nabi Yunus mendengar semua ikan memuji Allah. Setelah beberapa waktu dalam ikan, Nabi Yunus dimuntahkan di tanah tandus dalam keadaan sakit. Allah kemudian menumbuhkan tanaman yang disebut yaktinah untuk Nabi Yunus. Sebagian ulama menafsirkan
bahwa yaktinah adalah tumbuhan sejenis labu. Adapun mengenai berapa lama waktu Nabi Yunus berada dalam ikan, ada beberapa perbedaan pendapat di antara para ahli tafsir. Ada yang menyatakan bahwa Nabi Yunus ditelan ikan paus pada waktu duha dan dimuntahkan kembali sore harinya. Ada pula yang berpendapat bahwa Nabi Yunus ditelan ikan selama 3 hari. Pendapat lain menyebutkan bahwa Nabi Yunus berada dalam ikan selama 7 hari. Namun pendapat yang masyhur menyebutkan selama 40 hari. Jadi kalian termasuk setuju dengan pendapat yang keberapa? Tulis di kolom komentar. Allah kemudian menuntun Nabi Yunus untuk kembali kepada kaum Ninawa. Kaum yang telah bertobat itu menyambut Nabi Yunus dengan sukacita. Allah pun memberikan keberkahan dan kenikmatan hidup kepada mereka hingga waktu tertentu. Tanda lokasi Ninawa saat ini adalah adanya penggalian 5 gerbang, potongan tembok di keempat sisinya, dan 2 gundukan besar, yakni Bukit Kuyunji dan Bukit Nabi Yunus. Sebuah masjid di atas Bukit Nabi Yunus dipersembahkan kepada Nabi Yunus dan merupakan tempat yang dihormati oleh orang Muslim dan Kristen sebagai lokasi makam Nabi Yunus. Makam tersebut merupakan tempat ziarah yang terkenal dan sebuah simbol persatuan untuk pemeluk agama Islam, Kristen, dan Yahudi di kawasan Timur Tengah. Pada 24 Juli 2014, negara Islam Irak dan Syam atau ISIS menghancurkan masjid yang berisi makam Nabi Yunus sebagai bagian dari upaya menghancurkan tempat suci keagamaan karena dianggap berhala. Setelah Mosul direbut kembali dari ISIS pada Januari 2017, ditemukan sebuah istana kuno Assyria yang diperkirakan berasal dari tahun 600 sebelum Masehi di bawah lokasi masjid yang hancur. ISIS menjarah benda-benda yang ada di istana tersebut untuk dijual di pasar gelap, tetapi sejumlah artefak yang lebih sulit dipindahkan masih berada di tempat tersebut. Lokasi lain yang diperkirakan adalah makam Nabi Yunus, yakni desa Arab di Mashhad, di lokasi yang dulunya adalah Gat Hefer, kota Halhul di tepi barat bagian dari Palestina, 5 km di sisi utara Hebron, serta sebuah tempat suci dekat kota Sarafan atau Sarepta di Libanon. Nabi Yunus merupakan nabi ke-21 di antara 25 nabi dan rasul yang harus kita imani di dalam agama Islam. Namanya juga digunakan sebagai nama surat di dalam Al-Quran, yakni surat ke-10. Al-Quran menyebut nama Nabi Yunus 4 kali dan menyebutnya sekali dengan julukan Zunnun, artinya yang dari perut ikan. Nabi Yunus juga disebut sebagai orang yang banyak berzikir kepada Allah.
Nabi Yunus adalah satu-satunya 12 nabi kecil dalam Yahudi yang namanya disebutkan di dalam Al-Quran. Al-Quran menyebutkan kisah Nabi Yunus secara global dan para ulama memberikan penafsiran dan keterangan tambahan. Dalam Al-Quran, kisah kaum Nabi Yunus merupakan sebuah pengecualian besar karena mereka selamat dari azab. Kaum lainnya biasanya dikisahkan menemui kebinasaan lantaran mengingkari seruan Rasul, seperti kaum Nabi Nuh, kaum Ad, dan kaum Tsamud. Nabi Yunus juga disebutkan dalam beberapa kejadian semasa hidup Nabi Muhammad. Dalam sejumlah kejadian, nama Nabi Yunus disebut oleh Nabi Muhammad dengan nada yang memuji dan menghormati. Berdasarkan hadis, setelah menerima wahyu selama 10 tahun, Nabi Muhammad pergi ke kota Taif untuk mencari tahu apakah para pemimpin kota tersebut akan mengizinkannya untuk mengajarkan pesannya dari situ. Tetapi ia diusir oleh penduduk kota tersebut. Ia berlindung di taman milik Utbah dan Soibah, 2 anggota suku Quraisy. Mereka mengirimkan pelayan mereka, yakni Addas, untuk menyajikan buah anggur padanya untuk dimakan. Nabi Muhammad lalu bertanya pada Addas asal kampung halamannya, dan ia menjawab Ninawa. Nabi Muhammad lalu berseru, "Dari negeri lelaki soleh, Yunus bin Matta." Addas terkejut karena orang Arab jahiliyah tidak tahu tentang Nabi Yunus. Ia lalu bertanya cara Nabi Muhammad tahu tentang orang ini. Nabi Muhammad menjawab, "Dia itu saudaraku, seorang nabi, dan aku seorang nabi." Dengan segera Addas menerima Islam dan mencium tangan serta kaki Nabi Muhammad. Riwayat hadis menyebutkan bahwa Nabi Muhammad menyatakan, "Seseorang tidak boleh berkata bahwa aku lebih baik dari Yunus bin Matta." Pernyataan serupa juga tercantum dalam hadis yang ditulis oleh Yunus bin Yazid. Oke, selesai sudah kisah Nabi Yunus alaihi salam hari ini, dan kita bakalan bahas minggu depan kisah Nabi Zakaria. Berarti sisa 4 nabi lagi. Jangan lupa saksikan episode sebelumnya dan yang akan datang, bahkan yang tayang. Dan jangan lupa juga untuk subscribe, like, dan komen untuk saran yang membangun. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam menyebutkan nama, serta jika ceritanya tidak nyambung dan tidak sinkron. Sampai jumpa lagi di kisah para nabi dan rasul selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.